Setiap pagi di sekolah adalah awal yang baru, tapi tidak untuk Rani yang merasa sekolah seperti tempat asing yang menakutkan. Rani duduk sendirian, Salsa dan Yuni menghampiri. Rani, ini kamu kenapa? Ada si Cupu. Ada si Cupu nih, lagi ngapain? Aduh, nulis apa nih? Ayo kita tebak-tebakan siapa di kelas ini yang paling cupu. Devi melihat kejadian tersebut, lalu Udah lah, kan punya hati nggak sih? Beraninya ke orang rame. Cepet-cepet, jangan lawan kesiangannya nih. Dani dan Rizky memperhatikan dari belakang kelas, tetapi belum bertindak. Juga besok kita bunyinya jadi ya. Dah, anak-anak dah. Ayo silakan semuanya kita baca dulu ya. Kadang hanya satu orang yang peduli, tetapi cukup untuk mengubah hari yang berat. Rani duduk sendiri. Devi datang membawa 2 makanan. Kamu belum makan ya? Sama. Si Devi itu baik banget ya. Dia bantu kawannya yang kesusahan. Kalau kita tahu itu salah, terus kita diam, berarti kita juga bagian dari masalah itu. Hati-hati kawan. Besoknya sampai lagi ya. Di rumah, Rani mencoba menyembunyikan lukanya. Tetapi kasih sayang seorang ibu bisa merasakan tanpa harus diberitahu. Rani, Bunda boleh masuk? Bunda masuk ya. Kakak kenapa? Gak apa-apa, Bun. Kakak mau cerita sama Bunda? Aku capek, Bun. Aku selalu dianggap aneh sama teman-teman. Oh ya Allah, nak. Sini. Berbeda itu bukan berarti aneh. Bisa jadi itu istimewa. Yang penting kakak jadi diri sendiri dan jauh lebih berani. Oke, Kak? Oke, Bun. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi memilih untuk melawan ketakutan demi sesuatu yang lebih penting. Rani berdiri bersama Devi, Dani, dan Rizky. Salsa dan Yuni datang lagi. Wah, ada yang bawa temennya nih. Lucu deh kalian. Kalian keroyokan ya? Apa sih, udahlah, jangan berlebihan kali lah, Salsa. Kami cuma mau ingetin, apa kamu pernah mikir perasaan si Rani? Aku juga punya suara, Sa. Aku juga bukan diam aja. Cih, dasar cupu. Skip aja ya. Jangan keroyokan, nggak asik kalian. Setelah Salsa dan Yuni pergi, Utias memanggil Rani dan teman-temannya. Rani, kawan-kawan. Sini, nak. Kalian dipanggil sama Pak Irwan ke ruangannya. Iya, Bu. Terkadang kita cuma butuh seseorang yang mau mendengar. Di ruang kecil ini, kebenaran mulai diberi ruang. Pak Irwan duduk di depan. Baik, terima kasih sudah mau datang semuanya. Rani, kamu ingin bercerita? Saya, Kak. Saya sering dibully, Kak. Rasanya saya nggak pernah kembali, Kak. Semuanya mendengarkan perasaan Rani yang selama ini dipendam dengan seksama. Baiklah, Bapak
minta kalian semua dengar ya. Setiap orang itu punya nilai dan setiap orang itu penting. Ya. Dan juga kita itu tidak pantas dipermalukan. Jadi kalian semua itu berhak untuk dihormati. Maaf Pak, saya diam aja. Nah, Saya juga Pak, tapi sekarang saya ingin berdiri untuk yang benar. Pokoknya kita nggak boleh biarin Rani makan sendiri lagi ya. Setiap tindakan ada konsekuensinya, tapi hukuman yang baik bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyadarkan. Salsa dan Yuni duduk di meja paling depan. Di papan tulis tertulis, Pekan Anti Bullying, presentasi oleh Salsa dan Yuni. Yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Salsa dan Yuni. Baik, Salsa dan Yuni, boleh maju ke depan? Kita ngapain? Presentasi apa, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi maksudnya kalian presentasi tentang Pekan Anti Bullying ini, Ibu mau kalian mempresentasikan tentang sesi hasil bimbingan kalian dengan guru BK Pak Irwan selama beberapa minggu ini. Silakan maju Yuni dan Salsa. Ibu minta tolong. Baik, Bu. Maju duluan. Oke, baik, langsung saja Yuni dan Salsa, apa yang mau kalian bicarakan kepada teman-teman, silakan. Jadi kami berdua ingin menyampaikan hasil diskusi dari Pak Irwan, bimbingan dari Pak Irwan. Kalau kami mau minta maaf terutama kepada Rani. Saya pikir bercanda itu menyenangkan, ternyata menyakiti hati orang lain. Aku juga mau minta maaf kan, soalnya aku ikut-ikutan salsa tanpa mikir. Padahal ngebully itu nggak keren, harusnya aku lebih menghargai. Oh syukurlah mereka udah sadar. Ya tuh, ya kan Wet? Udah, gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ibu udah bangga sama mereka karena mereka udah melakukan keberanian yang besar, mengakui kesalahan mereka. Ingat loh anak-anak ibu, perubahan itu dimulai dari keberanian. Contohnya seperti mereka, meminta maaf. Oke? Baik, kita belajar hari ini di sekolah bukan hanya belajar tentang huruf dan angka, melainkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya betul Tom. Mulai sekarang, kalau ada pembulian lagi, kita boleh tinggal diam ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman, saya sudah maafin kalian kok. Baik, anak-anak. Kadang butuh luka untuk melahirkan sebuah kekuatan. Setelah semua dilalui, akhirnya hari ini adalah milik Rani. Rani yang dulu diam, kini bersuara. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pentingnya menghargai diri sendiri dengan orang lain. Suasana kelas tampak ramai. Hari ini presentasi, semua bersiap. Rani berdiri di depan kelas. Devi, Dani, dan Rizky memperhatikan. Salsa dan Yuni pun memperhatikan dengan wajah yang menyesal tetapi mendukung. Seluruh kelas terdiam, terpesona melihat Rani yang biasanya diam, kini bicara lantang dan jelas. Oke, sudah cukup Rani. Kita selesaikan presentasinya. Untuk tambahannya ada yang ingin mau disampaikan? Ada Ibu. Dulu saya pikir saya tidak punya suara, tapi saya salah. Setiap orang berhak didengar dan diterima dan dihargai. Devi tersenyum bangga. Salsa menunduk lalu mengangguk pelan. Ya kita sebagai teman juga harus saling menjaga satu sama lain, bukan menjatuhkan. Nah, jadi nilai
seseorang itu bukan seberapa keras dia berbicara, tapi seberapa tulus ia hidup. Presentasi selesai. Seluruh kelas bertepuk tangan. Rani menatap Devi, tersenyum lega dan bahagia. Baik, bagus. Terima kasih Rani. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Ibu bukan hanya melihat presentasi yang dibawakan, materi yang dibawakan, tapi Ibu melihat sebuah keberanian yang baru. Boleh tepuk tangan lagi untuk kita semua. Hari ini kita telah melihat sebuah perjalanan, bukan perjalanan ke tempat yang jauh, tapi perjalanan ke dalam diri seseorang yang hampir kehilangan cahaya dirinya. Rani adalah gambaran dari banyak anak di luar sana. Diam bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena sudah terlalu sering dibungkam. Tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena berusaha menutupi luka. Tapi seperti mentari yang tetap muncul meski tertutup awan, Rani menemukan sinarnya kembali. Bukan karena keajaiban besar, tapi karena ada orang-orang yang memilih untuk peduli. Satu tangan yang mengulurkan, satu suara yang membela, satu guru yang mau mendengarkan, semuanya menjadi jembatan untuk bangkit. Dan mereka yang pernah menyakiti pun belajar bahwa menyadari kesalahan bukanlah kelemahan, tetapi keberanian. Bahwa meminta maaf dan bertanggung jawab adalah bagian dari tumbuh dewasa. Drama ini bukan sekedar cerita, ini adalah pengingat bahwa di setiap kelas, di setiap bangku, bisa saja duduk seorang Rani yang sedang berjuang diam-diam. Mari kita tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari perubahan, menjadi teman yang mendukung, bukan menjatuhkan. Menjadi suara bagi yang dibungkam dan pelindung bagi yang rapuh. Karena pada akhirnya sekolah bukan hanya tempat belajar tentang angka dan huruf, tapi tempat belajar menjadi manusia yang lebih baik.